wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi atas segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, dan juga para pemirsa yang ada di studio, rekan-rekan mahasiswa. Pada suatu saat ada seorang anak yang berada di panti asuhan menghampiri seorang ayah, seorang bapak yang datang pada saat itu. Dia bilang, "Ayah, boleh aku meminta sesuatu?" Orang tua tadi berkata, "Apa, Nak?" Karena orang tua sudah memberikan segala sesuatunya kepada anak-anak yang ada di panti asuhan. "Apakah kamu ingin minta dibelikan boneka?" "Tidak, Ayah." "Apa kamu ingin diminta belikan sepeda?" "Tidak, Ayah." Apakah kamu ingin minta dibelikan buku?" "Tidak, Ayah." "Apa, Nak?" Anak tersebut berkata, "Ayah, kalau saya minta sesuatu ini, apakah Ayah marah?" "Tidak, Nak, Ayah tidak akan marah." "Katakanlah." "Benar, Ayah tidak marah." "Iya, Nak, Ayah tidak akan marah." Akhirnya si anak tadi berkata, "Ayah, boleh tidak saya meminta foto dengan Ayah?" "Loh, kenapa cuma foto, Nak?" "Iya, saya hanya minta foto dengan Ayah." "Kenapa?" "Karena nanti besok ketika saya ke sekolah, saya bisa tunjukkan bahwa saya memiliki ayah." Subhanallah, seorang anak yatim piatu memerlukan kasih sayang. Dan betapa banyak orang tua yang pada saat ini memiliki anak hilang waktu untuk melampiaskan, untuk memberikan kasih sayangnya. Nah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah dengan dikarunianya seorang anak, putra dan putri. Ini adalah karunia sangat luas. Limpahkanlah, berikanlah kasih sayang seutuhnya kepada anak kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari yang mendatang. Dan ini hanya sebagai contoh kecil saja. Nah, subhanallah. Baik pemirsa, di sini seperti biasa kita juga kehadiran tamu-tamu ya, mahasiswa dari UIN Bandung Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis, kemudian juga dari UIN Jakarta, kemudian juga dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajahnya cerah nih, ya, karena di sini kelihatan semua Ustadz ya. Lagi mahasiswa semangatnya lagi tinggi. Dan juga di sini seperti biasa bersama dengan guru kita yang pertama adalah Dr. Ahmad Lutfi Hotullah. Seperti biasa akan memberikan ya pengajaran kepada kita, dan juga Ustadz kita yang tampak keren pada hari ini. Alhamdulillah. Ustadz Yusuf Mansur. Dan juga sahabat kita yang berada di sebelah saya, Muhammad Masur Fadil Kamil, yang akan nanti membacakan terjemahan ya Ustadz ya, membacakan hadisnya, teksnya. Nah, baik, saya kira sebelum kita memulai acara kita ini, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyirami hati kita. Mudah-mudahan saja Allah memberikan berkah kepada kita semua pada kesempatan pagi ini. Insya Allah akan dibacakan oleh Ulfa Nurul Muna yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 23. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman
الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, seorang muslim yang baik ataupun yang sejati adalah yang bisa memberikan manfaat yang banyak untuk orang-orang di sekelilingnya. Nah, salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah dengan Anda mengikuti program Ayo Sedekah dengan memberikan Rp20.000 per bulan melalui rekening BCA di 6030751 atau di BRI 05230100003434. Insya Allah Anda akan memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang belajar untuk menjadi penghafal Al-Quran dan juga belajar ilmu hadis. Ya, tepatnya di mana? Nah, tepatnya salah satunya adalah di tempatnya Ustadz Yusuf Mansur. Bukan begitu, Ustadz? Iya. Iya, subhanallah. Nah, baiklah. Dan juga perlu diingat, sekarang ini banyak sekali pengambilan dana itu mengatasnamakan Ustadz Yusuf Mansur, ya, yang barangkali kalau Anda melihat ada brosur-brosur selebaran di ATM-ATM. Nah, tolong ini disampaikan kepada yang lain bahwa itu adalah program di luar yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan kita doakan saja semoga saja mendapatkan uang itu bisa memberikan lagi kepada orang-orang yang memang berhak untuk program kebaikan, Ustadz, ya. Baiklah, saya kira kita akan langsung saja mengkaji, tapi sebelum itu kita akan simak dulu pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami karena kita akan kembali untuk kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Pemirsa yang di rumah dan juga di studio nih, kelihatannya wajah-wajahnya masih tegang begitu. Ya, mudah-mudahan pagi ini kita tetap memiliki semangat, ya, apalagi Anda sebagai mahasiswa yang tentunya punya semangat belajar yang tinggi. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa
ayah mahasiswa ataupun rekan-rekan kita, adik kita ini adalah murid ya dari guru kita ya, yang sekarang langsung belajar di tempat ini. Dan adapun di rumah silahkan belajar. Nah, oh iya, di absen tadi. Dapat satu absen, jadi kalau nggak ikut termasuk bolos katanya. Baik, kita akan langsung saja kita bicara dengan tema jikalau Islam itu bukan hakikat. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan Kiai atau siapa, Ustaz Mansur? Mangga, Kiai silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja yang berada, rahimakumullah. Pagi hari ini kita sambung lagi kajian kita membaca Sahih Bukhari. Sudah sampai ke hadis yang ke-26 ya. Ada buku yang 25, ada buku yang 26. Babnya bab baru, bab mengenai bab idza lam yakunil islamu alal haqiqah wa kana alal istislami awil khaufi minal qatli. Itu bab panjangnya, bahasa Indonesianya jikalau Islam itu bukan hakikat maka bla 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 bla. Itu maksudnya. Nah, Imam Bukhari di sini menghazab, menyembunyikan jawabannya. Itu salah satu dari uslub yang bagus sekali. Jawabannya dihilangkan. Artinya di sini kalau Islam itu bukan hakikat maka nanti mananya udah hilang, Ustaz. Kan tadi ya, Islam itu ternyata yang minggu kemarin kita baca, Islam itu kan bukan cuma iman, akan tapi juga amal, pekerjaan. Islam tuh perlu bukti. Di antara bukti kita Islam adalah kita sholat, zakat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu baru betul kita Islam. Kalau dibilang saya udah Islam, kamu Islam atau tunduk atau iman? Nah, kadang-kadang orang mengatakan antara Islam dengan iman lebih tinggi mana? Ada yang mengatakan lebih tinggi Islam, ada yang mengatakan lebih tinggi iman. Yang benar adalah harus mukmin dan harus muslim. Itu yang paling benar. Nah, kita sekarang ini akan membaca bahwa Islam itu hakikat real yang ada, konsepnya jelas, ajarannya jelas, tanda-tandanya juga jelas. Kalau bukan begini ya berarti bukan Islam. Kalau begini baru Islam. Nah, apa yang diungkapkan oleh Imam Bukhari? Mari sama-sama kita baca. Ada mahasiswa saya akan baca, Pak Agus ya. Ya. Biar beliau baca dan pemirsa bisa melihat di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bab idza lam yakunil islamu alal haqiqati wa kana alal istislami awil khawfi minal qatl. Liqouli ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Fa idza kana alal haqiqati fa huwa ala qoulihi jalla dzikruh inna ad-dina indallahil islam. Islamu. Qala Sahih Bukhari hadatsana, ada yang kurang, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Ayatnya ada lagi. Di sini enggak ada di situ. Berarti beda cetakan, Ustaz. Ada cetakan yang lain nambah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Baru hadasana. Nah, di sini kan jelas ya. Islam apaan sih? Islam tuh jelas, inna dina indallahil Islam. Ada orang yang mengatakan Islam ini artinya istislam. Islam artinya menyerahkan diri. Orang yang menyerahkan diri, baik agamanya apapun juga, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman teman-teman kelompok-kelompok tertentu. Di kampus kita pun banyak yang berpahaman seperti itu. Menurut keyakinan orang Islam, keyakinan kita, yang bisa masuk surga hanya orang Islam. Kenapa seperti itu? Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala. Islam di sini Islam beneran, Islam yang ada konsepnya, rukunnya jelas, amalannya jelas. Itu yang dimaksud alal haqiqah. Kalau enggak ada gunanya ini. Dan Allah kan enggak pernah ngomong enggak ada maknanya. Ya, mungkin konkretnya Agus ya, mungkin kalau cuman berbuat baik saja gitu ya, sementara dia tidak melakukan syariat gitu ya, berarti dia belum disebut sebagai Islam alal haqiqah. Alal haqiqah. Atau kalau cuman iman ya, iman tanpa berbuat,
maka nggak dibilang Islam alal hakikoh. Atau orang tidak beriman tapi berislam, beristislam. Beda antara Islam dengan istislam. Istislam artinya menyerahkan diri. Beredar di BBM ya, dialog antara seorang dengan seorang yang lain yang dari pemuka agama yang berbeda ketika ditanya siapa sih pemeluk agama yang paling baik? Lalu jawabannya itu jawaban yang mengeneralisir bahwa pemeluk agama yang paling baik itu bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan, tapi dialah yang paling mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, paling berbuat baik buat sesamanya, dan bla bla bla. Sampai saya mikir jawaban ini betul, tapi yang jadi persoalan adalah gitu kan, bahwa Islam secara hakikat tidak berdiri di atas amal soleh saja kan. Ada kewajiban sholat, dia baik sekali sama suaminya, baik sama orang tuanya, baik menjaga dia dirinya, menjaga makanannya. Persoalannya satu, dia nggak sholat. Nah ini gue tidak diterima, padahal dia Islam gitu. Nah bagaimana lagi yang lain ceritanya? Nah ini menyamakan agama itu sama, sekarang ini lagi ngetren. Padahal salah tuh, Ustaz. Padahal salah, karena dia imannya beda, Ustaz. Jadi baiknya sama, konsepnya baiknya sama, tapi imannya beda. Dilalanya lagi ini, saya potong dikit-dikit. Dilalanya banyak orang Islam jorok lagi. Ya buat apa lo Islam, tapi lo jorok. Akhirnya jadi begini, mendingan seno. Nah, mendingan senonya itu ini agak sesat, karena banyak juga Islam yang bersih. Kiai bersih, ya. Agus bersih, nih Fadil bersih, mahasiswa-mahasiswi bersih. Artinya ambil contohnya jangan yang begono dong, ya kan? Buat apa Islam tapi suka nyakitin orang? Loh, emangnya yang bukan Islam nggak pernah nyakitin orang juga? Ya kan? Nah, contohnya itu sehingga akhirnya dia bilang, udahlah, yang penting mah kita berbuat baik. Betul. Termasuk di urusan perempuan kadang-kadang begini nih. Gimana tuh kayak jawabnya? Yang penting ngejilbabin hati tahu. Gitu kan ya? Betul nggak? Yang penting ngejilbabin hati, bukan ngejilbabin fisik. Gitu. Aneh mah ngejilbabin hati dulu deh, Tat. Gitu. Itu gimana tuh? Ya kan tadi nih, jawabannya di sini kan. Islam itu jelas, jilbab juga jelas. Jilbab yang dimaksud adalah jilbab tutup aurat. Jilbab hati iya, jilbab aurat juga iya. Dua-duanya tadi kan. Kita imannya harus jelas, amalnya juga harus jelas, harus benar. Disebutnya kafah itu kali ya. Kafah itu. Jangan sampai, kalau tadi kan kita ngomong soal keimanan tanpa amal, sekarang ini amal tanpa keimanan. Jangan sampai seperti itu. Iya benar. Seperti itu. Harusnya, tapi iman nggak ada. Nggak ada. Masuk neraka, Ustaz. Sayang betul. Sayang. Sekalian aja dia nggak ada iman, nggak ada amal. Nah, kalau yang sebelum Nabi Muhammad itu kategorinya apakah itu juga tergolong kategori Islam juga atau berdasarkan agama-agama tadi itu namanya Nasrani, kemudian Yahudi gitu ya? Nah itu gimana kedudukannya? Dan kalau yang sekarang kalau dibilang saya ngikutin yang dulu kok katanya? Nah kan masing-masing menamakan diri ya, menamakan diri. Pengikut nama Nabi Isa menamakan dirinya kelompoknya menjadi Nasrani. Selama Nabi Isa ada dan selama belum ada Nabi baru, dia ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, maka itu benar. Asal mengikuti 100% apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Termasuk ngikutin bahwa nanti akan ada Nabi baru, Nabi Muhammad SAW, Mbak Dismuhu Ahmad. Gitu. Tapi setelah itu, menurut keyakinan kita, maka nggak ada lagi. Yang menarik tuh di alam obrolan ya, di luar gitu ya. Mau surga punya lo doang, gitu ya. Mau surga cuma punya orang Islam doang itu. Bahkan ada di satu buku yang saya pernah baca ya, karangan yang dari golongan kita yang punya ilmu banyak, bergelar juga profesor itu. Tapi dia menyebut bahwa nanti akan ada surga punya Nasrani, akan ada surga punya Yahudi. Oh subhanallah ya, nanti ada surga buat aliran kepercayaan. Tapi ya susahnya kita berhadapan pada tudingan bahwa ente nggak boleh dong semena-mena. Masa
surganya punya ente doang gitu kan. Kalau kayak gitu, aneh suka begini, aneh pamit aja deh, aneh pamit deh, nggak ngobrol lagi udah, mau ngomong apa juga begitu judulnya. Aja dia. Tapi kan tetap harus dilurusin kayak. Nah, lurusan kan gini, surga punya siapa sih? Surga kan bukan punya Ustadz Yusuf Mansur, bukan punya Ustadz Agus, bukan punya saya. Iya benar. Surga kan punya Allah. Nah, yang tahu surga itu punya buat siapa kan Allah. Karena dia yang punya kan gitu. Nah, Allah menjelaskan dalam bikin Al-Quran. aturan. Iya, bikin aturan innalladzina amanu wa amilus solihat. Yang beriman ada amal soleh. Ada amal soleh baru bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Syaratnya itu. Nah, walhasil kita harus tunduk sama yang punya surga. Nah, punya surga nggak mau disekutukan. Jangan sampai ada Tuhan lagi selain aku kan gitu kan. Inna syirka la zulmun azim. Kalau misalnya ada yang mensekutukan, nggak boleh masuk ke surga. Iya benar. Nah, peraturannya kayak begitu, nah kita ngikutin aja. Mana yang benar, tunggu tanggal mainnya, Ustaz. Iya. Apa tanggal mainnya? Yaumul mi'ad, gitu. Yaumul fasl. Hari kiamat itulah hari pembedaan, hari yang ditunggu-tunggu, hari pembalasan, hari yang benar tuh mana, yang salah itu mana. Cuman kan bedanya nanti ketika yaumul mi'adnya itu nggak ada lagi pulang kampung. Itu repotnya. Kalau ada pulang kampung mah banyak yang assalamualaikum, minta izin pulang kampung lagi, pulang ke dunia lagi untuk hidup lagi, untuk percaya kepada Allah lagi. Nanti nggak ada pulang kampung. Walhasil kita jangan sampai menyesal. Harga mati kita adalah tetap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya betul, ini menganggap semua agama sama ini lagi jadi persoalan. Sekarang ini semua agama sama, yang penting lo berbuat baik, lo nggak zolim orang, lo nggak aniaya, lo nggak nyakitin orang, lo nggak ngerugiin orang gitu. Nah itu sekarang ini lagi musim. Mudah-mudahan lah kita diberikan bimbingan oleh Allah ya. Amin. Supaya bisa membedakan mana yang memang harus berbuat baik sebagai memang manusia gitu, mana yang memang harus bersyariat sebagai hamba Allah yang maha kuasa. Yang terbaik adalah alhamdulillah kita orang muslim, kita orang mukmin, mari sama-sama kita amalkan ajaran kita. Itu menjadi orang baik. Ini memang nih persoalan sederhana ya dari umat Islam, kenapa kita nih nggak mampu jualan. Sekarang ini kita nggak mampu loh jualan Islam, terus terang, karena kelakuan kita menjelek banget. Udah kena marah, adatnya jelek betul. Kalau udah kena ke pasar, siapa yang paling bersih? Di negara tetangga, saya tidak sebut nama negaranya, itu bersih pasarnya, kecuali itu pasar orang Melayu. Kurang ajar kan, artinya bagaimana bangsa lain ya dari agama lain mau mengacungkan jempol buat kita, mau kemudian ikut kita punya agama. Justru di pasar yang tidak beres itulah pasar di mana orang-orang Islam itu di situ ada. Sampai saya punya guide waktu itu ketika berangkat Ustaz Agus ke negara tersebut bilang begini, ente mau tahu Islam di ente sama di negara aneh sama aja kayak gimana? Yuk kita ke pasar gitu. Ternyata masya Allah. Terus kita punya rumah coba. Kurang bersih, kita punya sekolahan kurang bersih, kita punya masjid ya kan. Kalau zaman Agim tempo dulu ceramahnya saya masih ingat nih, waktu masih muda dulu nih kita ikut ngaji sama Agim dulu, apa kata Agim? Kalau mau nanya toilet masjid gampang, nggak usah pakai nanya, gini ya, saking tega banget ya. Artinya memang begitu gitu loh. Akhirnya kita jualan tuh nggak laku. Coba dulu kenapa orang kufar ya, mereka berbondong-bondong masuk Islam karena luar biasa. Imam Ali ya karamallahu wajhah. Ini tantangan ya, karena jihad kita ini juga soal akhlak. Imam Ali diambil baju besinya gitu. Ini cerita tolong dilurusin kalau masalah. Diambil baju besinya. Lalu kemudian dimenangkan si Yahudi tersebut. Lalu Imam Ali menerima. Lalu kemudian si Yahudi ini yang memang tahu ini punya Ali, dipulangin Budi. Betul. Allah. Bagaimana ketika kemudian Abu Bakar mendatangi seorang Yahudi yang matanya buta, ya. Tapi si Yahudi ini menyerapai Rasulullah terus. Padahal selama ini memberi makan Rasulullah. Lalu ketika kemudian Abu Bakar menyuapi ini si buta tanya, mana anta? Kamu siapa yang
kamu ini bukan orang yang biasa nyuapin saya. Abu Bakar tercenung dan dia mengatakan, yang nyuapin kamu tuh udah mati, dialah Rasulullah SAW. Lalu kemudian si buta ini masuk Islam. Kalau kita gimana? Nggak salah juga akhirnya gitu loh, nggak salah juga akhirnya. Mereka itu sebenarnya jawaban mereka sebenarnya jawaban putus asa akibat kita. Yang nipu kita, yang korupsi kita, gitu? Yang melacur kita, yang pakai jasanya pelacur kita, brokernya kita. Innalillahi. Tahu aja Ustaz. Nah ini survei membuktikan. Matanya kok nuduh begitu. Sepertinya yang seuzon kita. Nggak berarti valid. Tapi benar. saya menunjukkan akhlak yang baik. Saya memaafkan. Itu. Enggak, saya ingin menyampaikan bahwa Ustadz itu memiliki kedekatan kepada semua pihak. Ya kan? Iya dong Ustadz. Termasuk saudara-saudara kita berada di tempat lokasi yang hitam. Ustadz tetap gitu menjaga hubungan silaturahim dalam mereka menyampaikan pesan-pesan dakwah. Ustadz ya? Ada ujungnya kan ya? Ada mungkin ujungnya apa? Wabakdo. Ya. Kalau ke Lutfi suka ngomong walhasil, aneh wabakdo. Biar beda. Wabakdo kita ditantang. Bagaimana mahasiswa ketika duduk, ya nggak? Ada orang datang, tuh dia udah tua, jangan langsung pura-pura tidur. Lalu yang memberikan orang lain, ya kita itu, Bu, silakan duduk Bu, silakan. Kalian saya belum bayar. lebih dahsyat lagi cerita Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Itu kan Khaybar kalah, Yahudi kalah ya. Kalah. Rasulullah kan akhirnya menikah dengan Sofiyah binti Huyai. Oh, yang cerita dulu nih. Nah, yang paling cantik nih. Paling cantik. Wah, inget saya. Nah, itu orang Yahudi kan kekeh. Disuruh kalau masuk Islam maka nggak jadi budak. Iya. Kalau mau tetap Yahudi jadi budak, kalah perang kan gitu kan sistemnya gitu. Aturan yang berlaku waktu itu. Mereka tetap lebih memilih jadi budak ketimbang masuk Islam. Setelah Rasulullah menikahi Sofia, kan banyak nih saudara-saudaranya Sofia menjadi budak sahabat-sahabat ya. Ditanya sama sahabat, lu siapa ya? Encingnya Sofia, pamannya Sofia, nggak enak ngebudakin pamannya istrinya Rasulullah SAW, bebasin. Lu siapa? Misanannya Khadijah, sepupunya Sofia, nggak enak masa sepupunya istrinya Rasulullah jadi budak saya, bebasin. Akhirnya 100 orang dibebasin. Karena pembebasan itu jadi masuk Islam. Akhlak itu emang akhlak penting. Masya Allah. Baik. Luar biasa. Apa yang kita bicarakan ini benar-benar sesuatu yang sebenarnya pernah terjadi gitu, bukan sekedar utopis, bukan sekedar hayalan, tetapi realita yang mungkin saat ini sangat kita rindukan. Nah, sekarang mungkin kita kaji lagi, Kiai, masih ada waktu sedikit untuk kita baca teks hadisnya aja, silahkan dibaca. Habis ini break ya. Hadatsana Abu Yaman qala Yamani qala akhbarana Su'aibun an Zuhri qala akhbarani Amir Zuhari. Bisa lihat di layar kaca ya para pemirsa. Zuhri. Bukan Zuhri. Nah, bukan Zuhri. Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Zuhri pakai kha. Nama beliau Muhammad ibn Syihab. Abu Muslim ini bener dah. Aneh nggak lawan dah. Iya. Yang ini aja yang lawan. Kecilan. Tentengan ini. Terus. Akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaka anil fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan. Bacanya nggak enak, itu mesti ada komanya, ada titiknya. Oh iya, Ustaz. Soalnya saya fokus sama udah cerewet banyak. Ya masalah kalau muhadats gitu Ustaz. Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala. Bacanya enak. Nanti kan bakal ngajar. Iya, Ustaz.
Kalau ngajar tuh enak, nanti biar resep ke hati yang diajar gitu, ya. Terus silakan. Dari mana Ustaz? Dari ya Rasulullah ya? Terus Ya Rasulullah. Baik, barangkali sebelumnya boleh saya ini dulu. Ya, betul. Jadi sebelum dilanjutkan, ya betul. Tarik nafas dulu. Baik, tapi sebelumnya saya kembali ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah, tentu salah satu kekuatan Islam adalah bagaimana umatnya menjaga Al-Quran dalam kehidupan. Walaupun bukan kita yang menghafal, tetapi barangkali kita bisa ikut serta terhadap membantu saudara-saudara kita yang bisa menghafal Al-Quran. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk menyampaikan infak Anda 20.000 per bulan ke BCA di 6030751351 atau di BRI 05230100003434. Insya Allah akan bermanfaat ya buat saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjihad nih untuk menjadi penghafal Al-Quran dan juga ilmu hadis. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan simak dulu pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami karena kita akan kembali dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Anda masih setia bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita lanjutkan. Kiai, tadi Ustadz Yusuf gimana? Mau kita lanjutkan? Ya, silakan. Mas Tur. Fakultu ya Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah. Malaka an fulanin fawallahi inni la arahu mu'minan faqala au musliman fasakatu qalila summa ghalabani ma'alamu minhu fa'udtu lima qalati faqultu malaka an fulan fawallahi inni la arahu mu'minan faqala au musliman summa ghalabani ma'alamu minhu fa'udtu lima qalati wa 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Sa'id inni ya Sa'ad inni la'uti ar-rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an ayyakubbahu Allah finnar. Para pemirsa sekalian, kita akan bagi dua iniannya, kajiannya, bagian sanad dan bagian matan. Bagian sanadnya ini perawinya istimewa Ustaz. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah, Sa'ad ibn Abu Waqqas ini jagoan. Orang yang awal-awal masuk Islam, bukan yang pertama ya, akan tapi orang yang awal-awal masuk Islam. Dia termasuk 10 yang dijamin nggak? 10 yang dijamin masuk surga. Dan orang yang pertama kali dalam Islam memanah, jagoan panah ini. Jago manah, dan orang yang pertama kali manah itu di perang Badar ya ini Sa'ad. Rasulullah bilang irmi ya Aba Sa'ad, ya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau lah yang pertama kali melepaskan panah. Dan istimewanya panah itu kena mati, ini dipanah lagi ke sini, nggak kena, ditangkap. Panah lagi mati, panah lagi ke sini dengan panah yang sama, 3 orang meninggal. Itu panahnya Sa'ad. Nangkep ya, hebat banget. Terus beliau juga punya keistimewaan doanya mustajab. Maka orang-orang takut kalau sampai didoain sama Sa'ad. Kalau berantem gitu, gue doain loh gitu. Doain udah pada takut aja sama doa Sa'ad. Dan ini kejadian di Kufah. Orang ngambil tanahnya, lu bakal mati di sini. Karena orang itu udah kurang ajar, didoain sama Sa'ad, betul. Meninggalnya di tanah yang diambil, masuk ke lubang sumur yang digali sama orang yang ngambil itu. Dengan doanya Sa'ad. Ma'ruf sekali di kalangan sahabat, nggak ada yang berani ngutak-ngutik ya macam-macam sama Sa'ad karena takut didoain. Itu kayak yang cerita dia menjadi tameng Rasul tuh. Iya. Nah, itu juga tadi kehebatannya Sa'ad itu juga luar biasa Ustaz. Ketika di perang Uhud, Rasulullah kan awalnya menang ya, pasukan pemanah menang,
terus karena mereka melanggar aturan Rasulullah, turun ngambil rampasan, akhirnya kan terdesak. Terdesak Rasul, jadi dikejarlah oleh Khalid bin Walid dan pasukan-pasukannya. Dan Rasulullah lihat bahwa orang muslimin kalau dikejar-kejar terus nih banyak yang mati. Banyak yang mati, Rasulullah teriak, wah Muhammadah, di sinilah Muhammad gitu. Di sini Muhammad, kalau lo mau uber jangan uber yang lain, uber nih Muhammad. Nah kan berarti kan orang kafir semuanya nggak jadi mengejar orang Islam, akan tapi mengejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan menjadi sasaran empuk ya. Yang menjadi tamengnya 3 orang. Abu Bakar di sebelah depan, Sa'ad di sebelah kiri, sama Tolhah di sebelah kanan. Luar biasa, insyaallah. Rasulullah serang, sampai akhirnya baju besinya pecah, masuk ke sininya, masuk ke tulang pipi ya. Tulang pipinya. Yang gigit gituannya adalah Sa'ad pakai giginya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menjadi ketika di zaman Umar, beliau menjadi ahli syuronya. Di zaman Utsman bin Affan beliau menjadi panglima perang. Khalid bin Walid kan sudah dicopot oleh Umar. Nanti di zaman Utsman beliau menjadi panglima perang Qadisiyah, beliau menang, beberapa perang semuanya menang. Akan tapi ketika fitnah terjadi, beliau balik ke Madinah. Dan beliau meninggalnya di Madinah, tinggalnya di Kufah. Setelah Rasulullah ya, zaman Umar beliau pindah ke Kufah, terus balik lagi ke Madinah dan tinggal di Madinah. Beliau punya qasr, punya istana di sampai sekarang ma'ruf, Ustaz. Di pinggiran kota Madinah, sekitar 7 dekat inian masjid apa namanya Mikot itu. Sebelah sana lagi ada namanya qasr Sa'ad bin Waqqas. Nah, beliau itu pas akhir-akhir hayatnya itu ngangun kambing. Tinggal di rumah yang bagus, ngangun kambing. Anaknya nanya nih, anak yang ini namanya, nanya, ya bapakku, orang-orang pada berebut kedudukan di Madinah, kok kamu nongkrongnya di inian, di desa gitu, ngangun kambing. Apa kata Sa'ad? Lebih asik menjadi orang yang bertakwa, orang yang kaya, yang sembunyi. Maksudnya tidak bergelut dengan perebutan kekuasaan di tempat-tempat tertentu. Jadi yang paling enak adalah bertakwa, kaya, tapi tidak berebut kekuasaan. Itu akhir dari hayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kayak ini mohon maaf, dilanjutkan atau kita kasih pertanyaan kepada rekan-rekan di sini? Ya, silakan yang mau bertanya, langsung mic-nya silakan. Yang putri, ada yang putri? Ini nih. Oh, putri ya, silakan putri. Berdiri kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Rismawati dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya ingin bertanya mengenai seseorang ketika istiqomah menjaga sholatnya, lalu kemudian berbuat dosa, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian berbuat dosa lagi, dan kemudian tapi tetap orang tersebut itu tetap menjaga sholatnya. Saya akan bertanya mengenai bagaimana sholatnya itu, sholat seseorang itu ketika dia merasa bahwa dosanya itu akan diampuni gitu, karena Allah Maha Pengampun. Jadi merasa dosanya itu sampai kapanpun akan diampuni. Jadi sejauh mana Allah akan mengampuni dosa orang tersebut ketika berbuat dosa lalu bertaubat, berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung penanya berikutnya. Sebelah situ. Ya, sebelah situlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dani Ramdhani dari jurusan Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Seperti ini. Seorang pembaharu yang bernama Muhammad Abduh mengatakan bahwa saya menemukan Islam di Barat. Artinya Islam itu ada di Barat. Kenapa? Karena sebagaimana kita lihat sekarang,
segala sesuatu yang ada di Islam itu berada di barat. Budaya antri, budaya kebersihan dan lain sebagainya ada di barat. Sementara di Islam sendiri, khususnya di negara kita, terbalik, jauh terbalik. Artinya segalanya tidak beraturan, semerawut dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang mau saya katakan adalah sebenarnya apa dari substansi atau hakikat dari Islam itu sendiri, sehingga beliau Muhammad Abduh mengatakan seperti itu. Islam itu ada di barat. Jadi apakah di sini Islam itu adalah sebuah ajaran ataukah sebuah kebudayaan, ataukah memang ada unsur-unsur lain dalam Islam itu sendiri? Ya, mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang pertama yang kedua dulu, Ustaz. Yang pertama dulu, betul ya, orang itu berdosa, Allah akan mengampuni dosanya kapan saja dia kembali, dia datang. Asal jangan istihza. Istihza artinya asal jangan main-main dan melecehkan Allah. Kita berhusnuzon wajib kepada Allah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Akan tapi kalau kita main-main, sekarang ini kita berbuat dosa, ntar juga Allah ampuni. Siapa tahu kita meninggalnya waktu berbuat dosa. Belum sempat minta ampun, kita udah meninggal. Kan itu iniannya, khawatirnya gitu. Kalau soal Allah mengampuni, di banyak hadis sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan masih buka pintu tobat. Sebelum nyawa ada di kerongkongan, Allah buka pintu tobat. Dan orang mukmin dan orang muslim akan masuk Islam. Rasulullah sampai tegesin sama Jibril, wa in zana, wa in zana, wa in sarik, wa in sarik. Terus wa in syaribal khamar, wa in, sekalipun dia minum khamar, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia tetap mukmin, dia tetap akan masuk surga, mukmin dan muslim ya. Akan tapi bedanya adalah kapan masuk surganya. Gelombang keberapa, kloter berapa. Itu yang jawaban ini. Jawaban yang sulit untuk kita jawab ya. Terus yang kedua, nanti Ustaz Yusuf tambahin. Yang kedua, Muhammad Abduh kan bilangnya kurang lengkap tadi itu. Saya melihat Islam di Barat, tapi saya tidak melihat orang Islam di Barat. Kalau di Mesir atau di Indonesia banyak orang Islam, tapi Islamnya enggak. Nah, Barat itu ajaran Islamnya diamalkan, akan tapi keimanannya enggak. Dipilah dua tuh, Islamnya diamalin, imannya nggak diamalin. Kalau kita imannya kita amalin, amalnya enggak. Islamnya kita nggak amalin, memang itu enggak. yang repot. Benar. Cuma memang apa ya, persoalan memang Ustaz Agus ya, Kiai ya, memang Indonesia ini kegedean gitu. Jadi kalau saja kita ngelihatnya Jepara misalkan, Jepara bersih sekali, betul. Jepara bersih, begitu masuk nih kota Jepara, udah sampah nggak ada. Jadi mungkin Muhammad Abduh tuh akan ada istisnanya dikit, kecuali Jepara gitu kan. Contoh kecil ya, parah gitu. Terus ada lagi kota-kota lain di Indonesia yang memang bagus, bersih gitu. Luar biasa. Saya artinya gini, memang di Indonesia begitulah. Saya ada satu Pemkot pernah mengundang saya. Lalu di depan gerbangnya tuh tertulis, mari kita mempertahankan Adipura. Tanda dia tuh, apa sih, ada kebersihan atau ada apa. Ternyata di depan Pemkotnya sendiri punya kantor, Masya Allah itu dia. Itu ada sampah, ada segala macam. Jadi ya, sekali lagi ini juga seperti yang tadi kita sampaikan sebelum break, bahwa tantangan kita adalah mewujudkan Islam dari dalam diri kita. Bagaimana ngelihat orang kita tersenyum, ya kan? Bagaimana kemudian kita tidak mau memakan harta yang haram. Kenapa? Saya Muslim Pak, sore ini kekecilan. Kita pengen yang gede dikit, kita pengennya sorga, kita nggak mau yang kecil gini. Ketika ditawarin kita, udahlah, pokoknya ini Masya Allah nih, oke lah, apalagi nanti pakai Masya Allah enggak? Kita tunjukkan Islam itu memang apa namanya, adabnya, kemuliaannya,
Bagaimana kemudian ketika kita dicontohkan sama Imam Ali ketika dia berangkat menuju masjid, lalu di depannya ada orang Yahudi tua, dia tidak mau ngelewatin. Bagaimana kemudian adab kita naik motor ketika kita berjalan, ketika kita mengemudi, ya kan? Kita berusaha, kenapa sih kita harus patuh? Oh, saya lagi jualan Islam. Asik kan? Saya lagi jualan Islam. Ya. Di depan di belakang dan di depan mobil tertulis sih la ilaha illallah, tapi masya Allah yang namanya nyodok itu buat kita bilang, waduh kayak gitu kelakuan, buka kaca makan pisang sang dibuang, aduh, sementara ditulis di sana hadza min fadli rabbi, ya jadi tantangan bos, tantangan. Termasuk tantangan saya. Ya bagaimana motornya ente pada anak-anak muda, ya kan, bersih terus. Kenapa? Oh saya muslim pak, saya anak muda muslim, motor saya harus bersih. Nah, bagaimana kemudian mukenanya para akhwat itu jangan sampai bikin pingsan orang kalau dipinjam itu kan, betul nggak? Tantangan ini jadi supaya dan itu kan ditulis oleh Muhammad Abduh dulu, mungkin berapa sekarang sudah banyak orang Islam di barat tuh udah ya, bahkan ketika terakhir saya berangkat pergi keliling negara gitu ya, mereka mengakui itu Islam tuh hebat. Bayangkan ya, karakternya aja udah hebat, apalagi ditambah dengan syahadat. Jadi karakter aslinya tuh emang udah hebat, udah rapi, udah bersih itu. Tapi udah si bule ini muslim, wih, luar biasa pak, luar biasa itu, luar biasa. Saya doain nanti pada bisa pergi ke barat ya. Ya kalau nggak bisa ke Amerika ya Jawa Barat lah dulu lah. Itu udah di Jawa Barat ya, di Bandung ya. Wah iya. Saya ingin nambahin lagi Ustadz, nambahin lagi. Di Islam di Indonesia ini dalamnya belum sampai Ustaz. Ke dalamnya belum. Maksudnya? Gitu. Maksudnya pengetahuannya hanya baru kembang-kembangnya doang gitu kan. Contoh ya, kajian seperti kita nih jarang Ustaz. Kajian yang serius seperti ini, baca Quran satu-satu seperti Pak Quraisy, seperti ada di TV yang lain nih, di Sumansur juga bacanya satu-satu jelas. Kita bacanya satu-satu itu jelas. Kajian Islam dikupas secara dalam. Itu baru sekarang Ustaz. Sehingga orang mengenal Islam itu kebanyakan kembangnya doang. Umpama contoh yang paling gampang, kita sering mengadakan maulid ya. Maulid, peringatan maulid sampai ke istana pun diadakan. Bahkan kalau orang Betawi itu mungkin nggak ada yang sebulan itu cuman 5 kali maulid, jarang. Banyak kan 10 kali, 20 kali. Ketika ditanya soal Rasulullah lebih detail lagi, nggak tahu jawabannya. Tahunya cuman siapakah Rasulullah, namanya, bapaknya, ibunya, lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Udah. Akhlaknya apa, ininya apa, nggak tahu. Ya mereka lah nanti yang nerusin ya. Iya harusnya seperti itu. Ya ada yang mau nanya. Ya baik silakan dari tadi kayaknya. Kasihan ya. Yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Huri dari UI Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ngomongnya UI Negeri. Iya UI Negeri. Biar gak kalah mau UI Depok gitu. Begini Ustadz, ya mungkin kalau jawaban dari Ustadz Lutfi Fatullah sudah sering saya dengarkan ya di kelas ya. Nanti mungkin saya kebetulan saya mahasiswa beliau, jadi mungkin nanti Ustadz Yusuf Mansur bisa menambahkan. Kalau dari tadi kita berbicara mengenai hakikat Islam, identitas Islam secara detail, yang ingin saya tanyakan itu mengenai Islam itu sendiri. Yang pertama kepada Bapak Lutfi atau Pak Yai Lutfi, ada di surat Al-Baqarah itu saya gak hafal sih, anak Iki yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina ila akhirih. Ya jadi paling gampang. Ila akhir ayat. Ya. Jadi bagaimana, karena emang fokus kajian kita kepada Sahih Bukhari. Jadi bagaimana Imam Bukhari menyikapi ayat tersebut Ustaz? Gitu. Jadi kan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara gitu. Ya, ila akhirih. Yang kedua, kapan munculnya Islam itu sendiri? Jadi term Islam itu mulai dikenal sejak kapan? Karena salah satu tesis dari guru besar di UI Negeri membuktikan bahwa term Islam itu dipakai sudah sebelum Nabi Muhammad. Apa sih terong? Term Ustaz. Terminologi. Ya.
Ya, nyebutnya apa aja lah boleh. Ya. Kedengeran aneh terong. Iya. Terima kasih. Dikuatkan lagi dengan firman Allah dalam surat An-Nuh. Saya juga lupa ayatnya. Pokoknya ingatnya gini, wa umirtu an akuna minal muslimin. Umirtu itu kan yang jawab Nabi Nuh gitu. Perkataan Nabi Nuh. Saya wa umirtu an akuna minal muslimin. Muslimin Islam, dari kata Islam. Jadi Islam itu sendiri muncul kapan gitu. Istilah Islam itu mulai dipakai sejak kapan? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Suri. Langsung jawab dulu ya. Soalnya waktunya nih tinggal sedikit. Benernya yang seru nih ya. Yang jawab mahasiswa. Iya. Siapa yang mau jawab dia? Iya. Nah, iya, saya kalau ngajar mahasiswa gitu. Bagus nih, coba ente jawab. Ya udah, kayak silakan. Iya, Islam apa namanya, Nabi Ibrahim juga dikatakan Islam. Bapaknya Nabi Ibrahimnya kan Islam ya. Muslimah wa makana minal musyrikin. Itu kan Islam artinya menyerahkan diri. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan akidah dan syariat yang sudah dikenal pada masa itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad membawa syariat baru, membawa terminologi Islam gitu. Nah, ini kan soal istilah yang masing-masing nabi punya iniannya, punya terminologi sendiri. Pengikut Nabi Isa namanya jadi Nasrani. Pengikut Nabi Musa dikenal dengan istilah Yahudi. Pengikut Nabi Muhammad menamakan diri sebagai Islam. Kalau Muslim, kalau secara istilah maka semua nabi adalah Muslim secara istilah, tapi secara secara bahasa tadi ya, tapi secara makna khusus umat Nabi Muhammad menamakan dirinya, kelompoknya dengan nama Muslim. Ketika inna dina indallahil Islam, Islam di sini adalah Islam yang dibawa oleh agama Nabi Muhammad, oleh ajaran Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Turunnya kepada Nabi Muhammad. Turunnya di Khutbatul Wada. Nariknya ke situ. Soal gimana pemahaman Imam Bukhari jelas sekali di sini, Ustaz. Dari bab yang kita sudah baca kelihatan banget bahwa beliau yang dimaksud Islam adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Islam yang kan ada aliran ya, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Mana yang benar? Imam Bukhari bilang Islam yang benar adalah iman dan amal. Dan Islam itu hakikat, bukan cuman simbol. Kan orang ada yang mengatakan cuman simbol ya. Sekarang pun banyak, tadi kita udah kupas ya, Islam cuma simbol. Islam bukan simbol, akan tapi Islam hakikat. Ajarannya jelas, standarisasinya juga jelas. Orang yang mengatakan Tuhan itu dua, maka udah langsung keluar dari Islam. Orang yang mengatakan bahwa nabinya ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia keluar dari Islam. Itu standarnya. Kalau orang yang nggak sholat, namanya fasik gitu kan, bukan keluar dari Islam, akan tapi fasik. Orang yang nggak zakat, fasik. Orang yang nggak haji mampu, fasik. Orang yang nggak haji tapi tidak mampu, tidak fasik. Baik. Iya, baik. Itu. Kemudian lanjut, nggak, masih ada sedikit, Ustaz? Barangkali masih bisa ada yang mau ditambahin lagi. Tadi ada clue tuh, waktu habis. Iya, aneh ngeliat tadi. Baiknya dihabisin aja. Dihabisin ya. Kalau gitu masih belum tuntas, kan gimana jadi PR kita? Oh ya benar. Biar mereka datang lagi ke sini ya. Iya. Soal CD-nya Ustaz itu. Oh ya. Gimana Ustaz Yusuf? Ada informasi barangkali? Kayaknya kan kita mau ngeluarin CD nih. Ya. Gitu. Nah, ya banyak yang bilang dibagiin secara gratis aja gitu. Ya, emang saya dari kemarin tuh nggak setuju. Dia bilang kalau dibagiin gratisan itu orang naruhnya kayak barang gratisan lagi, nggak ada effort nih, nggak ada usahanya gitu loh. Bahwa kita tidak jualan itu benar, tapi bahwa jemaah yang punya duit harus beli, iya benar juga.
Asal kita nggak ngambil untung. Kalau ada keuntungan dibalikin lagi buat kiai bikin program-program hadis yang lain. Jadi kemarin kan minggu yang lalu saya sempat di debat nih beliau nih. Ini kita bahas berdua. Kan saya bilang dagangin aja, kayak dia bilang jangan, bagiin aja. Bagiin 100 juta orang mau dibagiin gimana? Biar aja dibeli di usaha. Kalau dia beli di usaha, yang penting kita umumkan bahwa ini wakaf. Jadi ketika orang beli, duitnya buat program yang lain. Untuk program dakwah, supaya juga nggak dikecilin CD-nya kiai. Apa-apa yang gratis nih emang suka nggak dianggap remeh ya. Ada remeh. Kecuali yang kita taruh di web kali deh ya. Kita taruh di web kan ya nggak apa-apa, kan itu nggak ada effort dia untuk ngedownload dan sebagainya. Jadi kalau berita CD, Ustaz, ini CD-nya nih kata kiai udah tinggal seminggu lagi rapi. Masya Allah. Nah abis ini masuk ke produksi, mungkin kita cetak bangsa 10.000 dulu kali gitu ya. Nanti pemirsa udah bisa pesan di toko-toko terdekat di kota Anda. Jadi gini Kiai, mungkin enaknya gini Kiai jangan menghambat orang yang ingin berjihad Kiai. Kalau ada yang ingin berjihad dengan hartanya nih, ya kan membeli, jangan dihambat Kiai, biarin aja beli kan gitu ceritanya. Sementara kalau Kiai yang mau Ustadz Yusuf Mansur nggak mau, ya buat saya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jadi insya Allah Ustaz, jadi insya Allah dalam 1 mingguan lagi udah rapi, udah bisa, harganya paling mahal 25.000. Ini baik. Yang edisi 1 Ustaz, edisi 1, nanti edisi 2-nya udah lengkap. Masya Allah. Jadi pemirsa sekalian bisa mengikuti acara kita di TVRI ini sambil buka laptop atau sambil buka komputer. Bisa di print. Ibu-ibu nanti bisa minta tolong anaknya ya. Pakai Galaxy Tab atau pakai yang sistemnya itu bisa Ustaz. Sombong. Ini kita ada aneh nggak punya. Kita memang kebetulan berkumpul dengan Ustaz gadget. Baik, Kiai, terima kasih ya Ustaz Mansur dan juga rekan kita yang sudah sama-sama dan semua yang ada di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depannya. Tapi satu hal yang perlu sama-sama kita pahami bahwa kalau kita dalam penelitian ataupun dalam terminologi pengetahuan ada 3 hal minimal ya, ada aspek kognitif, afektif dan konatif atau psikomotorik. Nah, Islam meliputi ketiga hal tersebut. Bukannya sekedar berpikir, tetapi kita menggunakan hati, dan berpikir menggunakan hati kurang lengkap kalau tidak dibuktikan dengan aspek konatif atau psikomotorik yang dibuktikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Artinya kalau bicara mengenai Islam adalah bicara mengenai 3 komponen tersebut. Nah, semoga saja kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah